Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Manajemen Pendidikan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Total Quality Management. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Amalia sebagai moderator dan pemateri 1 dan Rika Nurhikmah sebagai pemateri 2. Langsung saja kita mulai. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada konsep Total Quality Management. Pada dasarnya, Total Quality Management merupakan suatu pendekatan pengendalian mutu melalui penumbuhan partisipasi karyawan. Total Quality Management merupakan mekanisme formal dan dilembagakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan persoalan dengan memberikan tekanan pada partisipasi dan kreativitas di antara karyawannya. Berdasarkan pengertian ini, secara definisi, Total Quality Management itu diartikan sebagai tim pemecah persoalan atau kelompok pekerja dari unit kerja yang sama secara sukarela. Anggotanya ini 3-20 orang yang melakukan pertemuannya secara berkala dan berkesinambungan untuk melakukan alat kendali mutu dan proses pemecahan masalah melalui kegiatan identifikasi, memilih, dan menganalisis sebagai persoalannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum. Secara lebih terperinci, ciri-ciri umum ini di ciri-ciri umum TQM ini dikemukakan oleh Crocker dan kawan-kawan pada tahun 2004. Yang pertama ada TQM mempunyai tujuan untuk meningkatkan komunikasi terutama antara karyawan dengan manajemen serta mencari dan memecahkan persoalan. Yang kedua, ada organisasi terdiri dari satu orang kepala dengan beberapa orang anggota yang berasal dari satu bidang pekerjaan. Maksudnya ini, TQM juga memiliki seorang koordinator dan satu atau lebih dari fasilitator yang bekerja erat dengan gugusnya. Fasilitator ini mempersiapkan program latihan, memberikan latihan dan bimbingan yang terus-menerus bagi para kepala gugusnya, dan atas permintaan memberikan latihan bagi anggota tim. Yang ketiga ada partisipasi anggota dalam gugus bersifat sukarela, sedangkan partisipasi kepala mungkin sukarela, mungkin tidak. Yang keempat, ada di dalam ruang lingkup persoalan yang dianalisis oleh gugus, tidak bisa memilih sendiri persoalan yang akan dibahasnya. Maksudnya persoalan ini bukan berasal dari bidangnya sendiri dan persoalannya tidak terbatas pada mutu, tetapi mencakup produktivitas, biaya keselamatan kerja, moral dan lingkungan serta bidang lainnya. Yang terakhir, ada latihan formal dalam hal teknik pemecahan persoalan, biasanya merupakan bagian dari pertemuan gugus. Selanjutnya ada pendapat tokoh-tokoh. Yang pertama ada menurut Deming. Dia berkata, ketika terjadi suatu kesalahan,
Staf bukan pihak yang serta-merta harus disalahkan. Kenyataannya, seringkali para guru menjadi kambing hitam atas kegagalan yang terjadi dalam sistem pendidikan. Yang kedua, menurut Juran, dia berpendapat bahwa 85% masalah merupakan tanggung jawab manajemen karena mereka memiliki 85% kontrol terhadap sistem organisasi. Kontrol mutu dilakukan oleh para staf atau guru yang beroperasi dalam tim penyusun mata pelajaran yang mendesain karakteristik dan standar program studi. Yang ketiga ada menurut Crosby. Dia berpendapat bahwa program mutu meliputi komitmen manajemen, tim peningkatan mutu, pengukuran mutu, biaya mutu, kesadaran mutu, kegiatan perbaikan perencanaan tanpa cacat, pelatihan pengawas, hari tanpa cacat, penyusunan tujuan, penghapusan penyebab masalah, pengakuan, mendirikan dewan mutu, dan lakukan lagi. Selanjutnya, masuk ke prinsip dari Total Quality Management. Yang pertama itu ada tanggung jawab utama manajemen puncak atau top management. Maksudnya ini manajemen harus menciptakan struktur organisasi, rancangan suatu produk atau desain produk, proses produksi, dan intensif untuk mendorong karyawan membuat produk yang bermutu. Yang selanjutnya ada pengertian dari total yaitu terpadu, yang berarti manajemen yang diterapkan melibatkan seluruh aparat di lingkungan perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kekurangan atau kelemahannya ditangani dengan baik. Maksudnya ini, apabila terjadi kekurangan atau kelemahan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, yang sangat berdampak pada menurunnya efisiensi dan efektivitas produksi, secara serius, hal ini harus dicermati dan ditangani secara tuntas, serta segera dicari titik permasalahannya dan dilakukan tindak perbaikan atau continuous improvement oleh yang bersangkutan dan secara berkelanjutan. Misalnya, meningkatkan kelompok diskusi tingkat supervisor untuk membahas dan menyelesaikan data atau statistik pada sore hari atau statistik activity and monitoring, pemecahan masalah yang diperoleh, kemudian pendidikan dan pelatihan teknis langsung kepada staf yang berkepentingan menangani permasalahan di lapangan atau training and education. Selanjutnya ada diterapkannya aturan-aturan kesepakatan yang dijadikan sebagai kebijakan tertulis dan merupakan alat atau tools dalam operasi sistem TQM. Nah, memperhatikan prinsip-prinsip di atas tadi, sistem Total Quality Management tersebut dapatlah disimpulkan bahwa sistem Total Quality Management sangatlah bermanfaat, tepat, dan positif untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Selain itu juga bermanfaat bagi sistem kepemimpinan atau manajerial pada kondisi saat ini. Adapun prinsip dari TQE atau
mutu total pendidikannya. Diperlukan jika usaha yang ada agar dapat bekerja secara sinergis. Sistem mutu total pendidikan atau TKE juga akan menggunakan proses administrasi yang efektif untuk mengelola operasi usaha mutu total pendidikan TKE. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Rika. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung total quality management. Faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan mutu layanan publik. Yang pertama adalah sumber daya manusia, yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, sarana dan prasarana. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu input yang turut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Oleh karena itu, penerimaan peserta didik harus didasarkan atas kriteria yang jelas, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, keuangan atau anggaran pembiayaan. Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Kemudian faktor yang kelima adalah kurikulum. Salah satu aplikasi atau penerapan metode pendidikan yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah suatu program atau rencana pembelajaran. Kurikulum merupakan suatu komponen substansi yang utama di lembaga pendidikan. Kemudian faktor yang keenam adalah keorganisasian. Pengorganisasian sebuah lembaga pendidikan merupakan faktor yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas mutu layanan publik di lembaga pendidikan. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang mengatur dan mengelompokkan pekerjaan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani. Kemudian yang ketujuh, lingkungan fisik. Belajar dan bekerja tentunya harus didukung oleh lingkungan. Kemudian yang kedelapan adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lembaga pendidikan adalah sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan dan berfungsi sebagai tempat mentransfer ilmu pengetahuan. Dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kemudian faktor yang kesembilan adalah peraturan. Nah, adapun faktor-faktor lain yang terkait dengan penerapan total quality management dalam konteks pendidikan yaitu standar mutu, organisasi, kepemimpinan, kerja tim, alat-alat dan teknik, strategi perencanaan, dan sintesis. Selain faktor input yang telah dikemukakan tersebut, faktor lain yang menentukan mutu pendidikan adalah proses manajemen pendidikan. Abdul Hadis dan Nurhayati di dalam manajemen mutu pendidikan mengemukakan bahwa secara garis besar ada dua faktor utama yang mempengaruhi mutu proses dan hasil belajar mengajar di kelas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal adalah faktor psikologis, sosiologis, dan fisiologis yang ada pada diri peserta didik dan tenaga pendidik. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor eksternal ialah semua faktor yang mempengaruhi proses hasil belajar mengajar selain faktor peserta didik dan tenaga pendidik. Selanjutnya, implementasi total quality management dalam pendidikan. Langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan total quality management yaitu yang pertama, kepemimpinan dan komitmen terhadap kualitas. Yang kedua, menyenangkan pelanggan. Yang ketiga, menunjuk fasilitator berkualitas. Yang keempat, membentuk kelompok pengarah yang berkualitas. Yang kelima, mengangkat koordinator yang berkualitas. Yang keenam,
mengadakan seminar manajemen senior. Yang ketujuh, menganalisa dan mendiagnosis situasi terkini. Yang kedelapan, menggunakan model di tempat lain yang telah berkembang. Kemudian yang kesembilan, memulai training staf tentang kualitas. Yang kesepuluh, menerapkan peralatan dan teknik berkualitas melalui pengembangan kelompok kerja secara efektif. Selanjutnya, International Standard atau ISO pada Total Quality. ISO 9001 merupakan sistem manajemen mutu dan merupakan persyaratan sistem manajemen yang paling populer di dunia. ISO 9001 telah mengalami beberapa kali revisi, dan revisi yang paling akhir adalah ISO 9001 2015. Salah satu ciri-ciri penerapan ISO 9001 adalah diterapkannya pendekatan proses. Pendekatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen mutu. Pendekatan ini mensyaratkan organisasi untuk melakukan identifikasi, penerapan, pengelolaan, dan melakukan peningkatan berkesinambungan atau continual improvement. Manajemen mutu dalam ISO 9001 2015 memiliki 7 prinsip. Di antaranya, fokus pada pelanggan atau customer focus. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga, pelibatan orang, engagement of people. Yang keempat, pendekatan proses approach. Yang kelima, perbaikan atau improvement. Yang keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence-based decision making. Dan yang ketujuh adalah manajemen hubungan atau relationship management. Untuk menambah pemahaman kita, mari kita simak video berikut ini. Atau TQM merupakan suatu konsep manajemen pendidikan modern yang berusaha merespon secara tepat setiap perubahan yang ada, seperti meningkatkan kualitas mutu pendidik dan peserta didik, yang didorong oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Selanjutnya ada pun 4 prinsip TQM. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Yang ketiga, manajemen berbasis fakta. Dan yang keempat, perbaikan yang berkesinambungan. Untuk penerapan contoh TQM ini terdapat di sekolah Islamic Boarding School Al-Mumtaz yang ada di Yogyakarta. Jadi, di sana itu sudah menerapkan prinsip-prinsip TQM dan syarat-syarat TQM. Al-Mumtaz adalah salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan metode TQM. Di sini terdapat lembaga formal maupun informal. Seluruh kegiatan santri atau siswa sudah diatur oleh Bapak Kiai Haji Khairan Marzuki selaku pendiri Al-Mumtaz. Kurikulum yang diterapkan sesuai dengan Sikdiknas dan ditambah dengan kegiatan entrepreneurship guna terwujudnya peserta didik yang berkualitas dan berprestasi tinggi. Sistem belajar mengajar dilakukan di luar kelas atau di kelas terbuka seperti kelas alam. Setelah siswa belajar teori di kelas terbuka, selanjutnya siswa mempraktekkan entrepreneurship-nya. Siswa diajarkan untuk menjadi pembisnis yang islami. Hasil observasi yang saya lakukan menunjukkan bahwa Sapras dan tenaga pendidik di Al-Mumtaz ini sudah menerapkan prinsip dan syarat TQM. Minimarket ini dikelola oleh para santri untuk memasarkan hasil-hasil produknya. Dan
inilah bukti bahwa Al-Mumtaz memiliki mutu kualitas pendidikan yang tinggi.